Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah Business Process Engineering. Next. Untuk nama kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama Yuni Korea Ferdiana, yang kedua Gali Pramudia Adi, yang ketiga Adam Yoga Yudhistira, yang keempat Rizky Afwatu Sadia, yang kelima Nabila Indri Risanti, yang keenam Irsyad Ramadan Sutejo, yang ketujuh M. Daud Emerullah, yang ke-8 Aulia Wahyuni Dias. Next. Untuk judul final project kami yaitu redesign UI UX website pada perusahaan furnitur CVDNA Bali Indonesia. Next. Untuk abstraknya, CVDNA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur di mana masih menggunakan sistem penjualan secara manual dan belum menggunakan penjualan secara online yang dulu pernah mempunyai website akan tetapi sudah tidak berfungsi untuk penjualan secara online. Sehingga pada penelitian ini memutuskan untuk melakukan re-engineering salah satu proses bisnis yang ada di CVDNA. Batasan pada penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada proses bisnis penjualan perusahaan CVDNA Bali Indonesia dalam sistem web perusahaan. Capaian yang ingin diharapkan adalah dapat membantu perusahaan CVDNA untuk memudahkan pembeli akan kemudahan dan keefisienan waktu dalam pembelian. Next. Untuk bab yang pertama, next. Latar belakang. Website CVDNA Bali Indonesia sebelumnya sudah memiliki website, tetapi sekarang error. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola perusahaan. Seharusnya CVDNA Bali Indonesia memiliki website untuk menunjang keberadaan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem maupun program di perusahaan agar menjadi lebih baik digunakan. Penelitian ini mendesain website CVDNA Bali Indonesia karena sesuai dengan topik tugas di mata kuliah Rekayasa Proses Bisnis. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana menggunakan wawancara secara langsung oleh narasumber. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, masalah yang diidentifikasikan, bagaimana redesain website CVDNA Bali Indonesia, dan menambah media informasi guna mempermudah bagi owner dan pembeli untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh CVDNA Bali Indonesia, serta bisa melakukan pembelian barang secara cepat. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan keadaan yang ada dalam perusahaan berdasarkan fakta, sifat populasi sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Next. Selanjutnya bab 2. Profil perusahaan. CVDNA Bali Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. CVDNA Bali Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015 bertempatan di Jalan Raya Kerobokan 58A Kerobokan Kuta, Badung, Bali. Perusahaan CVDNA Bali Indonesia didirikan oleh Tridina Rahmayanti, tamatan dari D3 Pariwisata dan sekarang berprofesi sebagai pegawai swasta. Alasan memilih usaha furnitur karena melimpahnya bahan baku yang dapat diolah sedemikian rupa untuk menaikkan nilai jual. Next. Struktur organisasi dikepalai oleh owner, kemudian shopkeeper, dan warehouse operasional, kemudian di bawahnya ada tukang dan kurir. Next. Alur penelitian ini dimulai dengan wawancara. Apabila data tidak sesuai, maka akan dilakukan wawancara kembali, kemudian mengumpulkan data. Apabila data sesuai, data akan diolah dan dianalisis, kemudian menyusun laporan dan selesai. Kemudian selanjutnya bab 3. Next. Berikut merupakan analisis permasalahan dari proses peningkatan penjualan CVDNA Bali. Next. Hasil analisis Fishbone. Yang pertama, people. Berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia, sehingga berdampak pada keterlambatan dan kesalahan pencatatan laporan pemasaran.
dan kurang jelasnya pembagian job desk pada masing-masing karyawan. Selain itu, perusahaan tidak mengadakan pelatihan tentang IT dan pengetahuan tentang sistem pemasaran untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kedua, price. Kenaikan harga produksi yang tidak pasti atau tidak dapat diprediksi, dan biaya pengiriman barang yang tidak bisa diperkirakan sehingga dapat menjadikan perusahaan rugi. Ketiga, proses. Karena pelayanan kepada customer masih dilakukan secara manual, sehingga proses produksi lama dan mengalami keterlambatan dalam menangani customer. Selain itu, tidak ada website untuk sarana promosi sehingga customer harus datang ke toko dan melakukan pembelian barang, yang dapat menyebabkan kurang seimbangnya antara sistem pemasaran dan pemesanan. Next. Analisis kesesuaian BPR. BPR diterapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan dari sistem kerja lama ke sistem kerja baru, agar memperoleh proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dalam penggunaan BPR, perlu mempertimbangkan dasar penggunaannya agar studi kasus dapat didefinisikan sebagai proses BPR yang mencakup 4 kriteria, yaitu pertama, fundamental. CV DNA Bali berfokus pada bagian proses penjualan sehingga memudahkan pembeli. Kedua, radikal. CV DNA Bali memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Ketiga, spektakuler. Customer tidak perlu lagi datang ke toko untuk melihat dan memesan barang, karena customer dapat melakukan proses pembelian melalui website. Keempat, proses. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan dalam bidang IT dan sistem pemasaran yang akan diterapkan pada perusahaan, sehingga ketika proses pengimplementasian telah selesai, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terintegrasi. Next. Dengan demikian, pada proses redesign CVDNA Bali berfokus pada sistem penjualan barang. CVDNA Bali menggunakan proses BPR sebagai integrasi sistem yang bersifat otomatisasi, sehingga akan banyak mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, BPR diterapkan pada studi kasus perbaikan proses bisnis CVDNA Bali agar karyawan dan customer saling terintegrasi. Berikut adalah karakteristik informan. Selanjutnya yaitu use case. Berdasarkan use case pemesanan di atas terdapat dua aktor yaitu customer dan owner. Pada customer memiliki akses dapat dilakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan menerima barang. Pada owner dapat melakukan mengkonfirmasi pesanan, membuat invoice, melakukan proses produksi, dan melakukan pengiriman. Berikut adalah gambar kelas diagram CVDNA Bali. Selanjutnya, yaitu diagram blok pada CVDNA Bali. Selanjutnya, berikut adalah proses bisnis as is penjualan pada CVDNA Bali. Next. Kemudian yaitu model proses bisnis to be penjualan pada CVDNA Bali. Kemudian yaitu the Devil Quadrangle penjualan pada CVDNA Bali. Untuk penjelasannya yaitu pada kunjungan website memiliki time lebih unggul dibandingkan sistem penjualan lama. Dikarenakan pada sistem penjualan yang baru yang sudah diintegrasikan dengan website, sehingga estimasi biaya dan stok barang dapat diotomasikan tanpa harus cek lapangan. Ada juga biaya yang dikeluarkan minim dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak penjual dan pembeli. Dari segi penjual dapat menghitung keuntungan dengan harga barang secara akurat, sedangkan dari segi pembeli tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi untuk memesan barang. Fleksibilitas dari kunjungan website terdapat penjual dan pembeli juga menguntungkan dikarenakan selain pembeli tanpa harus memesan di tempat, penjual juga dapat income tambahan dari setiap kunjungan pengguna. Adapun kekurangan dari kunjungan website ini adalah pada kualitinya. Quality tersebut bermaksud akan quality experience-nya yang tidak dapat menyentuh atau berinteraksi secara langsung dengan furnitur di sana, sehingga menjadi salah satu kekurangan dari kunjungan website.
Untuk penjelasan penjualan, yaitu penjualan ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu time, cost, quality, dan flexibility. Pada poin time ini dinilai positif dikarenakan dihilangkan dalam pengecekan bahan baku dan konsultasi kepada atasan. Untuk poin cost ini memiliki nilai positif pada kedua belah, yaitu pembeli dan penjual. Pada pihak pembeli dapat menghemat biaya tanpa harus berkunjung langsung ke toko, dan pada pihak penjual juga mendapatkan pendapatan tambahan dari web pos itu sendiri. Poin flexibility ini juga mendapatkan positif dalam aspek kedua pihak pembeli dan penjual. Sisi positif pada pihak penjual ini tanpa harus cek lapangan untuk cek bahan baku dan konsultasi pada atasan. Sedangkan pada pihak pembeli dapat memesan di segala tempat tanpa harus berkunjung ke toko. Untuk sisi kekurangan dalam penjualan ini terdapat pada aspek quality, yang dimaksud adalah quality dalam komunikasi. Meski teknologi chatting sudah sangat berkembang pesat, akan tetapi dalam menerima pemesanan akan lebih mudah jika bertemu langsung atau tatap muka kepada pembeli. Kemudian bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Automating business process, yang dimana setelah di engineering tampilannya seperti ini. Next. Kemudian ada isu register, deskripsi, aktivitas data, keamanan, dan serangan cyber. Kemudian isu explanation, data perusahaan tercuri dan bocor, broad consequence, biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, hingga melakukan pengecekan secara berkala. Asumsi pendapatan sebagai berikut, kemudian impact-nya juga sebagai berikut. Next. Yang kedua, kendala tak terduga, bencana alam, dan human error. Kesalahan manusia, human error, dan kesalahan teknis IT perusahaan maupun bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sistem IT perusahaan. Biaya untuk layanan pemulihan atau disaster recovery as service. Asumsinya sebagai berikut dan BEP-nya sebagai berikut. Kemudian ada sistem pemesanan pada customer berjalan kurang efisien. Kemudian sistem pemesanan yang telah berjalan sebelumnya mengakibatkan customer lama menunggu balasan pesan karena dilayani oleh satu orang. Kemudian pemesan yang kurang efisien disebabkan karena pembalas pesan menggunakan WhatsApp dan pencatatan pada media kertas. Untuk rentang waktunya sebagai berikut dan untuk penghitungannya sebagai berikut. Next. Kemudian ada simulasi as-is penjualan. Next. Ada task, rule, dan exclusion. Yang pertama, mengajukan kebutuhan customer 10 menit, mengecek persediaan barang owner 5 menit, request model customer 10 menit, pembuatan quotation owner 7 menit, melakukan negosiasi customer 5 menit, menyetujui harga owner 2 menit, membatalkan pesanan customer 2 menit, melakukan pembayaran customer 5 menit, menerima pembayaran owner 1 menit, melakukan proses produksi owner 4.320 menit, melakukan pengiriman owner 10.080 menit, dan menerima barang customer 5 menit. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Next. Berikut ini adalah gambar simulation to be penjualan. Next. Ada 3 kolom di sini, ada task, role, dan execution. Mengunjungi web yang diperankan oleh customer dengan execution waktu 1 menit, menambahkan halaman login sistem web 0,5 menit, melakukan login customer 1 menit, melakukan registrasi customer 3 menit, melakukan dashboard sistem web 0,5 menit, menambahkan produk yang dijual sistem web 0,5 menit, jadi produk yang diinginkan customer 5 menit. Lanjut. Menambahkan produk yang diinginkan dan spesifikasi produk sistem web 0,5 menit, membuat pesanan customer 0,5 menit, menambahkan ringkasan pemesanan sistem web 0,5 menit, memeriksa keranjang pemesanan customer 1 menit, melakukan checkout
customer 1 menit, menambahkan offset pembayaran, sistem 0,5 menit, melakukan pembayaran melalui transfer digital, customer 3 menit, mengkonfirmasi pembayaran sistem 1 menit, mengkonfirmasi pesanan pegawai 1 menit, melakukan proses produksi pegawai 4.320 menit, mengemas produk dan mengirimkan produk pegawai 30 menit, menambahkan rapat pengiriman di sistem web 0,5 menit, menerima barang 1 menit. Lanjut. Lanjut. Key Performance Indicator atau yang disingkat KPI dalam bidang sumber daya manusia atau disingkat SDM. Berikut ini ada tabelnya. Lanjut. Adapun KPI dalam bidang teknologi informasi sebagai berikut. Lanjut. Adapun KPI di bidang keuangan dengan tabel sebagai berikut. Lanjut. Lanjut. Kesimpulan, kita ketahui perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat pada era industri 4.0 sehingga menyebabkan semua tergantikan oleh teknologi maupun digitalisasi. Pada penelitian ini mengidentifikasi masalah tentang proses penjualan CVDN Bali Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keluhan customer sehingga yang awalnya sistemnya manual kemudian dilakukan rekayasa ulang proses bisnis menjadi menggunakan sistem website atau online terhadap proses bisnis penjualan pada CVDN Bali Indonesia. Setelah dilakukan re-engineering dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, maka analisis yang dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan berdasarkan analisis melalui simulasi what if analysis membuktikan bahwa dengan menggunakan website pada proses penjualan CVDN Bali Indonesia dapat mengefisiensikan dan mempersingkat waktu dan tenaga. Proses penjualan melalui website dapat diintegrasikan antara penjual dan pembeli. Next. Saran untuk mengembangkan penelitian saat ini, disarankan pada penelitian selanjutnya menekankan fokus pada bidang IT, manajemen layanan, manajemen bisnis, dan manajemen risiko. Hal ini guna tercapainya tujuan penelitian yang lebih luas diantaranya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan kenyataan yang di lapangan sesuai solusi yang diberikan. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat menjadi tantangan bagi peneliti untuk menetapkan solusi proses bisnis dalam aspek digitalisasi. Yang ketiga, setiap karyawan seharusnya memiliki tugas masing-masing dan tidak boleh rangkap jabatan agar perusahaan bisa lebih terintegrasi pada bidangnya. Next. Dokumentasi. Dokumentasi salah satu anggota rekaman wawancara dengan pemilik CVDN Bali Indonesia
Ya, sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.